Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kembali kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan sebagai berikut. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Adapun segala ajaran bagi sementara ini belum mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian kelak dikeluarkannya kebenaran akan buahnya yang mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan ajaran itu. Kita memperhatikan suratan Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani. Ya saudara, jemaat Ibrani adalah jemaat yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka diajarkan oleh Tuhan tentang rahasia keselamatan. Ya, bagaimana mereka boleh mengenal Tuhan, diajar oleh Rasul Paulus. Ya, mereka menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan kesulitan, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka dibawa kepada persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan, yaitu mereka dibawa pada doa dan penyembahan. Mereka sampai mengalami kemuliaan Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan, bahkan dibawa kepada persekutuan malaikat-malaikat sorgawi. Ya, ini semua lewat pemberitaan Rasul Paulus. Ya, mereka saudara sekalian bersukacita senantiasa dan mereka terus ada di hadirat Tuhan karena sukacita yang daripada Tuhan adalah merupakan kekuatan bagi jemaat. Ya. Nah, saudara, dalam mereka datang kepada Tuhan, bersekutu, ada kemuliaan Tuhan, ada petunjuk-petunjuk Tuhan, mereka dihantar pada jalan yang benar dan mereka terus setia. Ya. Dan dikatakan bahwa apa yang mereka alami, rasakan, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dalam ayat pokok ini Rasul Paulus mengatakan bahwa ajaran untuk sementara ini belum mendatangkan sukacita, melainkan masih mengalami duka cita atau kesukaran. Tetapi kemudian kelak dikeluarkannya kebenaran akan buahnya yang mendatangkan sentosa kepada orang yang mahir dengan ajaran itu. Firman Tuhan, saudara, memang kalau kita membaca sepintas lalu, seakan-akan saudara tidak mempunyai makna dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, sebetulnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di hari-hari ini, sebetulnya ini adalah penggenapan daripada firman Tuhan ini. Ya, bahwa dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, memang saudara terkadang atau terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan dalam kita beribadah kepada Tuhan pun, kita tetap diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan dan berbagai-bagai masalah. Karena saudara, memang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ya, karena memang ada yang berpikir bahwa apabila dia datang kepada Tuhan, dia akan mengalami segalanya. Saudara, memang Tuhan katakan kepada orang Israel, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, mereka akan diberkati. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan. Oke, saudara. Tetapi saudara, dalam mereka beribadah kepada Tuhan, tentunya mereka tetap akan mengalami hal-hal
yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa yang dikatakan penderitaan, apa yang dikatakan kesusahan-kesusahan. Nah, ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah ajaran yang membawa kepada keselamatan, ya. Untuk menuju kepada keselamatan, yaitu pada kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh, memang kita diproses oleh Tuhan, ya. Diproses oleh Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan, lebih bertambah-tambah dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap merasakan hadirat Tuhan. Sebab saudara, ya, dalam kehidupan ini memang hidup ini dalam dia dikatakan perjalanan. Perjalanan kita yaitu dari dunia yang fana ini menuju ke sorga yang kekal, sorga yang baka. Sebab itu saudara, untuk menuju ke sorga, maka kita harus membayar harga, ya. Membayar harga artinya dengan usaha yang tidak mengenal lelah untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan datang kepada Tuhan. Maka kita akan melihat, ya saudara sekalian, pada akhirnya kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Rasul Paulus katakan, karena ini adalah pengalaman di dalam dia mengiring Tuhan, ya, bahwa apapun yang dia kerjakan di dalam Tuhan, memang terkadang dia mengalami hal-hal yang luar biasa, tantangan, kesulitan dia tetap alami, karena dia menyadari bahwa dia masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, ya. Sehingga saudara sekalian, ya, tubuh yang fana ini, ya, akan dibaharui, ya, meskipun dengan kesulitan-kesulitan, ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang berapa itu? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 Korintus 4 ayat 16, ya. Sebab itu tiada kami tawar hati, karena meskipun keadaan kami yang lahir ini dibinasakan, tetapi keadaan yang batin kami itu dibaharui sehari-hari. Tidak tawar hati artinya saudara, ya, tidak saudara sekalian mundur, ya, tetapi tetap maju, ya. Tidak menjadi tawar atau menjadi lemah, tetapi dia tetap maju. Karena meskipun, ya, keadaan yang lahir ini dibinasakan, ya, artinya dia menghadapi kesulitan-kesulitan, ya. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi benda yang mulia ini ada pada kami di dalam bekas yang daripada tanah, supaya kelebihan kuasanya nyata asal daripada Allah dan bukanlah daripada kami sendiri. Maka kami disesakkan di dalam segala sesuatu, ya, disesakkan dalam segala sesuatu, tetapi tiada terapit. Kami bimbang hati, tetapi tiada putus harap. Kami terkena aniaya, tetapi tiada ditinggalkan. Kami diempaskan, tetapi tiada binasa. Senantiasa kami menanggung sengsara kematian Yesus di dalam tubuh kami, di mana-mana kami pergi, supaya kehidupan Yesus itu juga dinyatakan kepada tubuh kami. Ayat 11, ya, yang kita sudah baca tadi. Karena kami yang hidup ini senantiasa terserah kepada maut dari sebab Yesus, supaya kehidupan Yesus itu juga dinyatakan kepada tubuh kita yang akan mati itu. Jadi inilah hal-hal yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa dalam dia mengiring Tuhan itu bukan senang-senang, tetapi memang pikul salib, ya saudara. Karena memang kehidupan ini sedang diproses untuk disempurnakan, ya. Karena memang dikatakan juga dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, dikatakan di sana bahwa kita dianugerahkan bukan hanya percaya saja, tetapi menderita karena Kristus, ya. Saudara, ya, dalam penderitaan-penderitaan yang ada dalam dunia, sebetulnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, bahwa penderitaan itu terjadi bukan saja hanya kepada orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan semua orang yang ada di bumi ini yang menghadapi penderitaan, baik yang ada di dalam Tuhan
maupun ada di luar Tuhan. Orang yang percaya maupun orang tidak percaya, semua mengalami penderitaan. Tetapi beda penderitaan orang yang beriman dan penderitaan orang yang tidak beriman. Penderitaan orang yang beriman artinya, saudara, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai dia dalam kesulitan, ya. Masalah apa, seberat apapun, dia tetap ada pertolongan Tuhan, ada perhatian Tuhan. Tetapi orang yang tidak beriman atau tidak percaya kepada Tuhan mengalami kesulitan, dan kesulitan ini mereka cari pertolongan manusia. Dan kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa pertolongan manusia itu terbatas, ya. Bahkan saudara sekalian tidak mampu membantu atau menolong kita. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan itu tidak terbatas, bahkan sangat kuat untuk mengangkat kita dari keterpurukan, dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Terlalu kuat kuasa Tuhan mengangkat kita. Dan ini sebetulnya yang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Di saat aku lemah, di situ Tuhan mengangkat aku, ya. Nabi Yesaya juga mengungkapkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu, saudara, tidak akan mengalami kekurangan, bahkan dia tidak akan jatuh dan tergeletak. Tetapi saudara sekalian, tangan Tuhan selalu menopang kehidupannya. Jadi kita, saudara, yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan, meskipun kita punya pergumulan, punya masalah, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Dan kita tidak menyangka, tiba-tiba kita merasakan ada tangan yang berkuasa menjamah kita, mengangkat kita dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan. Kita sudah merasakan jamahan Tuhan. Sebab itu terkadang, ya, apa yang kita alami, tiba-tiba itu, saudara, diselesaikan oleh Tuhan, ya. Dan juga Tuhan juga memberikan penghiburan. Tiba-tiba kita mendapat sesuatu yang baik, ya. Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, yang kita tidak minta kepada Tuhan, itu yang Tuhan adakan bagi orang yang mencari Dia, orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kelebihan, saudara sekalian, bagi orang yang mencari Tuhan. Oleh sebab itu ada perbedaan, ya. Maleakhi 3 ayat 18, ada bedanya orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, ya saudara. Itu perbedaan itu bukan manusia yang berikan, tetapi Tuhan yang berikan, ya. Bahkan saudara, ya, orang benar dengan orang fasik itu beda. Beda berkat, beda kedamaian, beda damai sejahtera, ya. Karena saudara sekalian, ya, damai sejahtera kita tidak akan dapatkan dalam dunia ini, tetapi itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memberikan kita damai dan sejahtera. Sehingga, ya, kehidupan kita meskipun menghadapi tentangan, rintangan, pergumulan, tetapi kita tetap merasakan ketenangan sebab Tuhan mengkuatkan kita. Saudara, ya, memang saudara, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ajaran sementara ini belum mendatangkan sukacita, tetapi masih mengalami penderitaan. Nah, saudara, tetapi bagi orang yang mahir atau orang yang tetap setia datang kepada Tuhan, maka saudara, dia akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, atau dia akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang terpenting, dia mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan ini yang saudara sekalian kita nanti-nantikan, yaitu orang yang setia sampai pada langkah yang terakhir, ya, dialah yang akan diselamatkan. Atau setia, ya, setiap hari setia datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, maka tentunya jalannya akan dimudahkan oleh Tuhan sampai kepada terang yang sempurna. Jadi jalan orang benar itu dikatakan oleh Amsal Soleman, jalan orang benar makin lama makin bercahaya sampai kepada siang yang sempurna.
Artinya kita di dalam dunia ini bercahaya karena kebenaran. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan memberitakan kebenaran. Kebenaran ada di dalam kehidupan kita. Dan kebenaran ini membawa kita sampai kepada terang yang sempurna. Terang yang sempurna artinya kita masuk kepada kerajaan kekal. Yaitu kerajaan sorga. Kita melihat terang kemuliaan yang daripada Tuhan, yaitu sorga yang kekal. Ya. Ini tujuan kita, ya saudara sekalian, sehingga kita berusaha untuk datang kepada Tuhan. Dan setiap usaha yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Ya. Apapun yang kita bawa, apapun yang kita kerjakan, itu tidak menjadi sia-sia. Sebab saudara kasih dalam Tuhan, ya, di dalam Matius pasal yang ke-10, ya Tuhan katakan kepada murid-muridnya, ayat yang ke-42 dikatakan begini, ya. Matius 10 ayat 40. Dan barang siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Hanya memberi air, ya, air sejuk secangkir saja kepada orang-orang pilihan Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan, pahalanya tidak akan hilang. Apalagi ya kita selama ini sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah berkorban, bahkan berusaha dengan segenap hati, maka saudara kasih dalam Tuhan, pahala itu tidak akan pernah hilang. Pahala inilah yang saudara sekalian tetap direbut oleh setiap orang benar. Bahkan karena pahala ini upah, yaitu keselamatan inilah yang saudara sekalian dinanti-nantikan oleh Nabi Musa, sehingga dia meninggalkan zona nyaman. Dia meninggalkan istana raja yang penuh dengan kemewahan, fasilitas yang luar biasa. Dia datang kepada orang-orang pilihan Tuhan, rela menderita karena dia memandang kepada pahala. Yaitu dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari hal dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ya. Pandangannya diarahkan kepada upah. Ya. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan, sebab ia memandang kepada pahala. Ya. Sebab itu, karena dia memandang kepada pahala, dia tidak memandang dosa. Dia tidak memandang kesenangan sesaat karena dosa. Ya. Tetapi dia memandang kepada keselamatan yang kekal. Ya saudara, dia rela meninggalkan istana Firaun. Ya. Saudara, sebagai manusia biasa, orang tidak ingin menderita sengsara. Orang tidak ingin menderita. Orang tidak ingin diberkati. Ya. Tetapi saudara sekalian, Nabi Musa ini karena memang dia adalah orang Ibrani, orang pilihan Tuhan. Ya. Tuhan menjaga, memelihara dia. Bahkan menjaga hatinya. Sehingga dia tidak, saudara sekalian, senang dengan kemewahan istana raja. Dia rela menderita bersama dengan orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Karena dia pikir itu hanya sementara. Ya. Tetapi Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal. Karena dia memandang kepada pahala. Saudara-saudara, kita pun, saudara, saat ini, kalau kita mengambil ya bagian untuk tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap memandang kepada Tuhan. Memandang kepada pahala, karena apa yang kita lakukan ya itu berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, apa yang kita lakukan yaitu soal kebenaran firman Tuhan, ini tentunya memberikan kita semangat setiap hari. Kita tetap, saudara sekalian, kuat
dan kita tetap saudara-saudara merasakan penyertaan Tuhan, dan kita tetap diberkati oleh Tuhan, apapun menjadi pergumulan kita, Tuhan itu adalah segala-galanya. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, ya bertahanlah kita sedikit masa ini, ya. Karena saudara, ya di masa-masa ini kita memang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa sukar, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Iman kita tidak akan mengecewakan. Karena saudara kasih dalam Tuhan, di dalam usaha kita yang kita selalu lakukan, maka kita akan melihat kemuliaan, kita akan melihat berkat, kita akan melihat janji Tuhan, kita bisa miliki, ya. Sehingga dalam kehidupan mengalami ketenangan, di dalam keluarga hidup rukun dan damai, kemudian di dalam keluarga kita diberkati, dan kita tetap setia sambil kita menantikan rencana Tuhan yang besar di hari-hari ini. Jadi saudara, firman Tuhan menguatkan kita bahwa penderitaan-penderitaan yang ada sementara ini saudara, adalah membentuk kita, karakter kita, supaya jangan kita tinggalkan Tuhan. Jadi sesulit-sulitnya kita, masalah kita, cari hadirat Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban. Matius pasal yang ke-11 ayat 28, Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian, yang letih lesu dan yang bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29, tanggunglah kuk, ya, karena kuk atau beban yang daripadaku itu adalah senang rasanya, dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan lemah lembut, maka kamu akan mengalami sentosa dalam hidupmu. Jadi saudara sekalian, panggilan ini adalah panggilan beribadah kepada Tuhan. Jangan kita lalai untuk datang kepada Tuhan. Sehingga saudara sekalian, kita akan saudara melihat ya kenyataan dalam hidup ini, bahwa orang yang selalu ada di dalam Tuhan, dia tetap berdiri tegak meskipun dunia akan mengalami kekacauan, meskipun kelaparan, meskipun menghadapi kesulitan, meskipun terjadi berbagai-bagai bencana di berbagai-bagai daerah. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia tidak akan pernah takut, karena hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan berkuasa atas alam semesta, apalagi dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa dan sangat berperan, karena kita milik Tuhan, dan Tuhan itu milik kepunyaan kita. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.